ya. Indonesia ini nggak punya DNA untuk, saya bilang Mendagri bukan level kita, ya. Bukan level kita dia. Dia menyehana menyehana ijo, tetap awaknya pagi bal. Memang tidak. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang dalam kegiatan ini, dan tentu saja kita mencermati belakangan ini ada ketegangan antara pusat dan daerah. Meskipun sebenarnya ketegangan antara pusat dan daerah sudah lama berlangsung. Ya, sejak masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi terjadi ketegangan itu. Apakah karena sumber daya manusia dan lain sebagainya. Apalagi ketika pusat misalnya membentuk satu peraturan perundang-undangan yang menarik kewenangan-kewenangan daerah, ya, yang dulunya diberikan ke daerah dalam kaitannya dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dan itu kemudian menimbulkan ketegangan-ketegangan. Ada Mahkamah Konstitusi yang menampung ketegangan-ketegangan ini, ya, karena memang salah satu ciri negara demokrasi itu menyelesaikan konflik secara kelembagaan. Ya. Oleh karena itu saya lihat ketegangan ini kemudian selalu terjadi. Sehingga kemudian ada pertanyaan yang sering disampaikan, negara ini sumber masalah apa sumber solusi gitu ya. Kan itu pertanyaannya. Ya, kalau dikatakan sumber solusi, kenapa selalu masalah-masalah yang daerah itu berasal dari pusat? Ya, jadi ketegangan-ketegangan yang ada di daerah itu adalah akibat dari kebijakan-kebijakan pusat. Nah, itu sebabnya kemudian selagi saya sampaikan ada pertanyaan, negara ini negara solusi atau negara yang menjadi sumber masalah. Nah, ini kan pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya oleh pusat, ya. Nah, kaitannya dengan ketegangan tadi itu, ya, karena memang reformasi yang terjadi di Republik ini bukan dari dalam, tapi desakan dari luar. Nah, ini masalah juga. Jadi begitu juga yang melanda institusi-institusi di Republik ini, ya. Jadi mereka melakukan reform itu bukan karena berangkat dari dalam, tapi karena ada tekanan-tekanan dari luar sehingga mereka ya kemudian mengubah ya dirinya, mengubah institusinya gitu. Ya, jadi kalau mereka berangkat dari dalam, ya mungkin lain situasinya hari ini. Nah, karena itu ketegangan itu terus terjadi sampai saat ini. Aceh mengalami ketegangan yang sangat luar biasa, menimbulkan korban pelanggaran HAM, ya, dan lain sebagainya, dan itu kemudian dibayar dengan MOU Helsinki dan juga Undang-Undang Pemerintah Aceh. Meskipun sebelumnya ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Nanggro Aceh Darussalam, tapi tidak menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh, tidak menjadi jembatan untuk mengatasi dan meredakan ketegangan-ketegangan antara Jakarta dan Aceh. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena yang saya lihat Indonesia ini nggak punya DNA. Ya, Indonesia ini nggak punya DNA untuk otonomi, terutama otonomi khusus. Ya, jadi Indonesia ini dia belum terbiasa dengan otonomi khusus. Ya. Otonomi daerah itu kan karena desakan, ya, desentralisasi itu karena desakan, ya, desakan-desakan daerah, karena daerah berpikir kita ini senasib dan sepenanggungan, tapi kenapa kami diperlakukan seperti ini? Kenapa semua ditarik ke pusat, kebijakan di pusat? Lalu orang daerah berontak, ada yang pakai senjata misalnya, ada yang tidak pakai senjata gitu. Nah, lalu kemudian di masa Orde Baru hadir itu, ya, desentralisasi, hadir itu, ya, masa Orde Baru udah ada. Nah, kemudian puncaknya itu reformasi, ya. Jadi daerah-daerah itu menganggap kita ini kan senasib sepenanggungan, ya. Kita ini kan bersama-sama mendirikan Indonesia. Kenapa kami diperlakukan seperti ini, kan begitu? Kami jadi sapi perah gitu. Ya, daerah-daerah yang kaya dengan penghasilan buminya seperti sapi perah gitu ya, seperti ya selama Orde Lama atau juga reformasi, badan usaha milik negara itu juga jadi sapi perah itu ya. Jadi sapi perah. Jadi badan usaha plat merah itu sering menjadi sapi perah.
Jadi daerah-daerah menjadi sapi perah gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berontak ya. Nah, ketegangan ini antara pemerintah pusat dengan daerah menurut saya ya akarnya itu ya karena tadi judul kita ini kan apa namanya soal menggali akar ya, mencari solusi. Jadi akarnya itu karena tadi itu Indonesia ini nggak punya DNA ya terkait dengan pelaksanaan otonomi, apalagi otonomi khusus tadi itu ya. Jadi sehingga mereka tidak terbiasa hal-hal seperti ini. Nah, apalagi saya juga harus sampaikan pejabat-pejabat di pusat yang dulu membahas undang-undang PA sudah nggak ada lagi sekarang. Sudah ada nggak lagi. Sudah tidak ada lagi mereka. Yang terlibat maksud saya ya, yang terlibat dalam UU PA, yang berdiskusi, bertengkar dalam UU PA itu sekarang udah nggak ada lagi di Kemendagri juga nggak ada lagi ya. Orang yang terlibat waktu itu duduk di meja berdebat dan lain sebagainya mencari solusi, kemudian ada ketegangan itu nggak ada lagi sekarang di kementerian. Nah, dan itu juga bukan hanya di Kementerian Dalam Negeri, juga di kementerian-kementerian lainnya. Nah, sehingga yang sekarang ini mereka memang tidak punya apa namanya ya, tidak punya atau tidak connect dengan undang-undang pemerintah Aceh yang mengatur kekhususan Aceh itu. Nah, dan sebenarnya ketika undang-undang ini selesai dulu, kita sudah sampaikan kepada Pak SBY supaya ini disosialisasikan ya kepada menteri, sehingga ketika menteri mengambil kebijakan tidak menelikung undang-undang pemerintah Aceh ini, karena memang ini sudah ranahnya eksekutif, bukan ranahnya lagi legislatif lagi. Kita hanya bisa menyampaikan ya kebijakan-kebijakan yang kita anggap tidak tepat dalam rapat-rapat kerja dengan kementerian. Ya, sementara eksekutif lah yang punya gawe untuk menindaklanjuti ini. Jadi karena Indonesia tidak punya DNA seperti itu, nah, berdampaklah terhadap hubungan pusat dan daerah. Nah, oleh karena itu kita lihat hari ini juga mereka sudah menarik kembali kewenangan-kewenangan. Undang-undang Cipta Kerja misalnya ya. Itu juga sudah menarik ya kewenangan. Bahkan nanti ini undang-undang ASN ya. Kemarin juga undang-undang ASN sudah menarik kewenangan. Nah, sekarang mau direvisi itu eselon 2, ya itu mau ditentukan oleh Kemendagri. Jadi bupati, gubernur dia nggak punya apa-apa lagi karena eselon 2 golongan 2 itu nanti ditentukan oleh Kemendagri gitu. Jadi pelan-pelan ditarik sehingga saya sering katakan di mana fungsi pengawasan dan pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Jadi pengawasan pembinaan itu ya pembinaan itu kan membina sehingga menjadi barang itu ya. Jadilah dia kira-kira. Jadi jangan kalau ketika misalnya daerah salah atau keliru lalu ditarik, nggak becus daerah ini kira-kira kan. Kalian sudah dikasih kewenangan, nggak becus kalian ngurus-ngurus ini. Kami tarik lagi. Nah, ini yang terjadi hari ini ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi sehingga kemudian terjadilah ketegangan-ketegangan. Sebenarnya dalam konteks kelembagaan, kan itu ada asosiasi-asosiasi, perkumpulan-perkumpulan DPRK, ya, atau DPRD ya, level kabupaten kota ada, kemudian level provinsi ada, kemudian juga persatuan atau katakanlah perkumpulan para bupati, wali kota, gubernur ada. Tapi sayangnya ini organisasi sama sekali tidak pernah punya suara, tidak pernah kemudian mengkritisi dan sebagainya, ya udah mereka nerima saja begitu. Ya padahal mereka juga sebenarnya ketika berkumpul ya para bupati, wali kota, gubernur, kemudian DPRD kan seharusnya ya mereka itu idealnya itu adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang kemudian mereduksi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada daerah. Tapi ini tidak terjadi, ya tidak terjadi. Apakah ini juga kita bisa sebut bahwa politik kita mengalami degradasi, ya? Demokrasi kita mengalami degradasi, sehingga orang yang duduk di situ tidak memiliki kompetensi, memiliki kapasitas. Ya bisa jadi karena politik uang yang sudah sangat bukan hanya merajalela tapi meratulela, ya. Kalau merajalela nanti perempuannya merasa tidak disebut ya, jadi meratulela, ya. Sehingga kemudian ini juga mempengaruhi, ya, figur-figur yang duduk di lembaga parlemen gitu. Sehingga ini juga mempengaruhi bagaimana mereka bersikap menyikapi sesuatu ketika terjadi. Nah ini yang saya bilang bahwa memang
ini menambah ketegangan-ketegangan itu. Nah, dalam konteks Aceh, ya, dalam konteks Aceh, saya pikir hal ini masih terjadi dan tadi malam memang DPR RI, DPD RI asal Aceh, gubernur, kemudian para SKPA, anggota DPRA memang membicarakan 3 hal. Satunya soal pulau, kemudian soal tanah Belang Padang, ya, kemudian satu lagi ini soal revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ya, jadi memang kadang urung dayoyo menyekana musuh baru bersama gitu. Jadi musuh dalam tanda kutip ya. Wati hana putu kan masing-masing jagerau, ya kan. Nah ini jadi ini menurut saya yang terjadi hari ini. Tapi untunglah kita punya media sosial sehingga virus ya penolakan, virus ini, virus itu dalam tanda kutip virusnya ya, itu kemudian berkembang di jagat maya, kemudian direspon macam-macam dan lain sebagainya. Nah karena itu dalam konteks perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh memang kita nanti akan membentuk tim melibatkan para pemangku kepentingan sama seperti kemudian waktu kita bahas Undang-Undang PA dulu itu ada jaringan demokrasi Aceh ya. Nah, tapi memang tidak seperti itu tapi kita akan buat tim yang kemudian bisa mengawal ini sehingga nanti di 2026 paling telat Undang-Undang Pemerintah Aceh ini bisa selesai dan revisinya memang revisi terbatas. Ya, tidak banyak yang direvisi, ya tidak banyak yang diubah dan ada penambahan 1 pasal. Jadi ada 8 tema atau 8 norma yang akan direvisi dan penambahan 1 pasal soal pajak tadi itu ya soal pajak. Nah soal pajak ini memang menjadi keluhan juga hampir di semua daerah ya. Ketika kami kunjungan ke provinsi-provinsi, gubernurnya itu sering mengeluh soal pajak ini karena kebanyakan perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah itu NPWP-nya di DKI ya, NPWP-nya DKI bukan di daerah ini. Jadi pajaknya mereka setor ke DKI, makanya DKI banyak uang, ya PAD-nya banyak, ya sumber pendapatannya banyak mereka, ya APBD-nya juga luar biasa DKI itu. Jadi itu salah satu yang disampaikan oleh para gubernur, ya terkait dengan pajak tadi itu. NPWP-nya itu di ibu kota, ya sekarang nggak ibu kota lah, di daerah khusus Jakarta, ya bukan di daerah. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu semuanya di ini. Nah itu yang kemudian dulu pernah digagas oleh almarhum doktor siapa ya yang sudah wafat dari Aceh Selatan dari Mekah itu yang ada Ansarinya itu dong. Jadi beliau waktu itu beliau kan wafat karena kena tsunami ya. Jadi beliau waktu itu mengatakan bahwa idealnya kalau kita khusus itu BUMN itu hadir di sini dan kemudian NPWP-nya juga di situ. Kita kira-kira kalau bahasanya sekarang begitulah ya. Jadi bukan di Medan kata dia atau kemudian di Jakarta ya di Aceh gitu ya. Pertama itu bisa menampung tenaga kerja, kemudian juga dia bisa melihat langsung dinamika kehidupan sosial yang ada di Aceh kira-kira begitu. Nah, jadi kembali ke soal UU PA tadi itu kita akan membentuk tim untuk mengawal tadi ini. Sementara soal pulau tadi itu memang pemerintah Aceh kemudian juga DPR Aceh dan DPD DPR Aceh itu sepakat untuk menolak keputusan itu. Ya, memang saya memang menolak. 29 Mei kan kami menolak itu kan. Jadi judul di Serambi itu yang kalau misalnya kita baca bahwa DPD atau Porbes minta presiden membatalkan itu, mohon maaf itu ide saya itu judul yang saya buat itu. Ya, karena teman-teman waktu itu dalam grup bilang bagaimana kalau kita buat judul minta Mendagri. Saya bilang Mendagri bukan level kita. Ya. Bukan level kita dia. Jadi kita ini anggota DPR, DPD RI, level kita presiden. Kita minta sama presiden agar batalkan itu. Nah, akhirnya disetujui lah usulan judul saya tersebut. Ya, nah, 29 Mei itu. Ya, belakangan baru datang Bobi kan. Nah, harus datang Bobi ke Aceh. Nah, oleh karena itu sekali lagi dan memang tadi malam ada juga salah seorang peserta tanya, ya, nyo menyahana hijau, tetap awaknya pagi ban. Memang tidak ada jawaban, kan? Tidak ada jawaban. Jadi tidak ada jawaban ketika ada salah seorang peserta di luar anggota DPR atau di luar pejabat ya yang bertanya ini apa yang kita lakukan kalau kemudian yang kita tolak ini tidak diterima sama mereka atau pemerintah tetap dengan keputusannya itu. Nah, tapi memang gubernur menyampaikan bahwa insya Allah ada peluang untuk diubah.
Ya, menurut saya memang harus ada, pendekatan-pendekatan keras dan lunak gitu ya. Nah, pendekatan keras itu ya tadi opini yang dibangun ya, oleh tokoh-tokoh masyarakat terus bergulir. Jadi jangan karena sudah begini reda, jangan-jangan nanti jadi kita nih, nanti akhirnya anti klimaks ya. Klimaks ini kan harus dijaga, ritmenya harus dijaga ya. Jadi, komentar-komentar, aksi-aksi yang, kondusif ya, itu harus dilakukan. Samping nanti pendekatan-pendekatan lobby, komunikasi dan sebagainya, dilakukan. Jadi intinya kan, kita harus tetap menjaga ya, damai itu, bukan hanya di Aceh, juga di Sumatera Utara. Karena kemarin di media sosial saya baca, Bobby bilang, "Jangan panas-panasin nanti terkait dengan plat BK dan PLBL." Nah ini kan, eee, kalau data seperti itu, nanti gara-gara itu kemudian tidak harmoni ya. Jadi memang iya, tapi memang kadang-kadang nggak bisa dihindari, ya, di era media sosial seperti ini. Urang temenak puyang galak je, ya kan. Nah, jadi saya bilang kadang-kadang temenak ini menjadinya stand up, komedi ala Aceh. Jadi jadi temenak ya nggak ada masalah sebenarnya, ya mereka temenak-temenak kayak gitu karena memang mereka mengekspresikan ya apa yang ada dalam pikiran mereka itu. Jadi pendekatan-pendekatan hard itu ya dan soft itu harus dilakukan bareng ya karena kalau saya lihat memang ketika pertemuan-pertemuan soal penetapan pulau ini kan birokrasi semua. Lalu yang datang dari yang mewakili Aceh misalnya PNS juga, ASN juga, dia kan ada mental gitu ya ketika di atas, "Hai, udah dia diam nggak berani lagi gitu. Nah ini juga masalah sehingga mereka kemudian menuliskan nota keberatan saja. Nota keberatan bahwa ini nggak sesuai dan sebagainya. Ya tapi itu nggak itu diabaikan nota keberatan itu. Ya, diabaikan. Jadi mental itu juga mempengaruhi ya mempengaruhi ketika mereka buat pertemuan-pertemuan tadi itu. Ya karena yang dihadapi adalah atasan mereka ya, atasan mereka sehingga kemudian ketika ada segan ya apa penanji hana meoh, hana mangat macam-macam kan. Nah, jadi ini juga masalah. Makanya saya pikir ke depan ketika ada hal-hal yang sensitif ya, yang menyangkut hidup orang banyak, itu memang harus melibatkan ya minimal ya anggota DPR dan DPD RI asal Aceh itu tahu sehingga mereka bisa mendengungkan dalam tanda kutip di Senayan begitu. Ya, bisa mendengungkan dan bisa kemudian bertemu dengan kementerian terkait gitu. Kita backup lagi, tapi kan ini tidak terjadi selama ini. Nah, mudah-mudahan ini jadi apa namanya pembelajaran bagi kita bahwa hal-hal yang menyangkut hidup hajat orang banyak, yang menjadi kepentingan orang banyak, ya kepentingan Aceh, ya dan itu sensitif, ya memang harus kita kelola bersama-sama gitu kan. Karena tadi itu ketika rapat-rapat ini kan ASN nih, ya dia berhadapan dengan yang levelnya lebih tinggi, itu secara apa psikologi itu mempengaruhi mental dia. Ya udahlah, dia nggak berani bisa nggak bisa Pak, apalagi pukul meja kan kamu nggak bisa Pak. Tapi kalau ya di DPR kan bisa itu, ya kira-kira begitu sehingga mempengaruhi. Karena kan kadang-kadang perlu juga dilakukan hal seperti itu. Jadi itu yang kami ingin lakukan, pendekatan-pendekatan lunak, komunikasi, ya bagi Bancara semuanya bisa berlangsung dengan damai. Jadi harus ada memang aksi-aksi atau aksi-aksi yang menjurus ke situ ya ke arah damai sehingga masyarakat melihat tidak ada ketegangan antara Sumut dengan Aceh. Sebab yang kita hadapi kan pemerintah pusat, bukan Sumatera Utara, ya kan? Nah, jadi kan tim ini kan ada 8 katanya, tim kementerian lembaga. Mereka lah yang melakukan pendataan-pendataan dan lain sebagainya. Dan itu dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri keputusannya. Jadi kita harus ingatkan bahwa lawan kita bukan Sumatera Utara. Kita harus tetap bersama-sama dengan Sumatera Utara menyelesaikan masalah ini begitu. Nah, makanya harus ada upaya-upaya juga ya misalnya untuk mendinginkan ya suasana, jangan juga panas terus terbakar nanti siapa yang bisa padamkan itu ya kan. Jadi ada menjadinya kan hana pakai bacerah menabuka kan ketemu juga nih kan Pak Ida. Jadi ada juga ada hal-hal yang harus kemudian mendinginkan suasana tadi itu ya karena apapun ceritanya ya kita kan lihat kejadian-kejadian di Sumatera Utara pelemparan bus ya walaupun itu sebenarnya orang-orang memanfaatkan situasi ya tidak terkait dengan soal ini dia nggak ada hubungannya pun tapi dia memanfaatkan situasi ini ya kepentingannya macam-macam ya
dia lempar bas, dia nanti kemudian truk-truk yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Aceh diganggu dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi ya harga-harga barang yang ada di Aceh nanti. Nah, jadi memang ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendinginkan suasana, ya. Kemudian yang panas tetap panas, ya. Yang panas tetap panas, yang dingin juga harus dingin. Ya, jangan panas terus atau jangan dingin terus gitu loh. Ya, beku dia nanti. Ya kan? Kalau panas terus terbakar ya kan? Terbakar. Nah, siapa yang bisa memadamkan nanti itu? Nah, dan ini juga nanti orang akan melihat kedewasaan kita dalam menyelesaikan konflik ini. Kan itu kita harus bisa menunjukkan ini kepada publik Indonesia bahwa kita secara dewasa ingin menyelesaikan konflik ini tanpa kemudian harus bermusuhan dengan daerah tetangga, ya kan? Apalagi sebenarnya Sumatera itu punya sejarah, Aceh punya banyak hal di Sumatera itu. Barangkali demikian pengantar saya terkait dengan judul diskusi TK pada hari ini. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.